Jadi, korteks prefrontal adalah korteks cerebral yang menutupi bagian depan lobus frontal dan bagian otak ini juga yang membedakan antara manusia dengan hewan. Korteks prefrontal berada tepat di belakang dahi kita. Terus, fungsinya apa sih? Fungsinya adalah untuk berpikir, melakukan penilaian, merencanakan, memutuskan sesuatu, atau memecahkan suatu masalah, mengontrol emosi, mengontrol tubuh, kecerdasan, konsentrasi, memahami diri sendiri, terus ada empati juga kepada orang lain, kepribadian, dan juga perilaku. Relevansi klinis secara singkat, yang pertama itu ada perasaan bersalah atau penyesalan, dan untuk menafsirkan kenyataan. Mungkin bergantung pada korteks prefrontal yang berfungsi dengan baik. Selanjutnya yang kedua itu ada ukuran dan jumlah koneksi di korteks prefrontal dapat berhubungan langsung dengan perasaan. Yang ketiga itu ada bagian kiri dan kanan korteks prefrontal tampaknya lebih saling berhubungan dengan respon terhadap latihan aerobik yang konsisten. Nah, yang terakhir yaitu mempraktikkan kesadaran dapat meningkatkan aktivasi prefrontal yang berkorelasi dengan peningkatan kesejahteraan dan juga penurunan kecemasan. Korteks prefrontal adalah bagian dari otak yang terletak di bagian depan lobus frontal. Bagian ini terlibat dalam berbagai perilaku kompleks termasuk perencanaan dan sangat berkontribusi pada pengembangan kepribadian. Korteks prefrontal membantu orang menetapkan dan mencapai tujuan mereka. Korteks prefrontal menerima masukan dari berbagai wilayah di otak untuk memproses informasi dan beradaptasi sesuai dengan informasi yang didapatkan. Korteks prefrontal ini berkontribusi pada berbagai fungsi eksekutif, misalnya, 1. Memfokuskan perhatian, 2. Memprediksi konsekuensi dari tindakan seseorang atau mengantisipasi kejadian di lingkungan, kemudian yang ketiga, kontrol impuls atau mengelola reaksi emosional, dan yang keempat, merencanakan masa depan, dan yang kelima, mengkoordinasikan dan menyesuaikan perilaku kompleks. Premotor korteks atau korteks premotor terletak pada lobus frontal. Korteks premotor ini terlibat dalam perencanaan dan perorganisasian gerak dan tindakan. Fungsinya untuk mengkoordinasikan urutan gerakan yang kompleks, contohnya seperti mengemudi dan bermain alat musik, ataupun gerakan yang lain yang membutuhkan dua tangan. Selanjutnya saya Alivia dari kelompok Neuro 1 akan menjelaskan fungsi dari area Broca atau Broca's area. Fungsi utama dari area ini adalah perannya dalam menghasilkan dan pemahaman bahasa. Meskipun peran pastinya dalam berbahasa masih belum jelas, banyak yang percaya bahwa area ini berdampak langsung pada gerakan motorik untuk memungkinkan terjadinya pengucapan. Meskipun awalnya dianggap hanya membantu dalam berbicara, lesi di area tersebut jarang dapat dikaitkan dengan gangguan pemahaman bahasa. Wilayah berbeda di area Broca mengkhususkan pada berbagai aspek pemahaman. Bagian anterior membantu semantik atau arti kata, sedangkan bagian posteriornya dikaitkan dengan fonologi atau bagaimana kata-kata terdengar. Area Broca juga diperlukan untuk pengulangan bahasa, produksi isyarat, tata bahasa kalimat, dan fluiditas, serta terlibat dalam menafsirkan tindakan orang lain. Motor korteks adalah wilayah dari korteks cerebral yang terlibat dalam perencanaan, pengendalian, dan pelaksanaan dari gerakan secara sadar. Jadi, bagian motor korteks ini mengirimkan sinyal ke otot untuk melakukan gerakan secara sadar. Dan motor korteks bertanggung jawab atas gerakan voluntary movements dan koordinasi. Sensasi bunyi tanpa arti seperti bunyi vokal ataupun bunyi konsonan. Nah, korteks auditory primer ini hanya mengubah sinyal listrik dari telinga menjadi sensasi basis seperti suara khusus individu, klik ataupun berisik. Supaya sensasi suara tanpa arti ini menjadi kata yang dapat dikenal, maka sensasi suara ini harus dikirim ke
area asosiasi auditori. Selanjutnya yaitu bagian otak auditory association cortex area. Nah, pada area asosiasi auditory cortex ini mentransformasikan informasi sensoris berupa basis ataupun bunyi dasar, kebisingan ataupun suara menjadi informasi auditori yang dapat dikenal seperti kata-kata ataupun seperti bunyi musik. Selanjutnya yaitu area warning cuping temporal. Nah, area warning ini merupakan langkah kedua dalam berbicara, yaitu memahami kalimat. Nah, area warning ini terletak di cuping temporal, dibutuhkan untuk berbicara dalam kalimat yang masuk akal ataupun koheren dan untuk memahami pembicaraan. Kerusakan pada area ini dapat mengakibatkan kesulitan dalam memahami kata-kata diucapkan ataupun dituliskan dan kesulitan dalam menyusun kata menjadi kalimat yang bermakna. Primary sensory cortex terletak di atas korteks yang disebut dengan gyrus posentral yang ditemukan pada bagian anterior lobus parietal. Primary sensory cortex ini terdiri dari area Brodmann 3A, 3B, 1, dan 2. Primary sensory cortex ini memproses informasi sensori tentang sentuhan atau peraba anggota badan, rasa sakit, dan suhu. Primary sensory sebelah kanan dapat menerima informasi dari sisi kiri badan dan sebaliknya. Fungsi utama dari primary sensory cortex ini adalah pengolahan sensasi rasa sakit, pengolahan sensasi panas, pengolahan informasi sentuhan, pergerakan tangan secara sukarela, dan pergerakan otot orofasial. Visual Association Cortex. Di sini saya akan menjelaskan tentang Visual Association Cortex. Untuk Visual Association Cortex ini biasanya berfungsi sebagai pemproses data informasi visual secara kompleks. Dan Visual Association Cortex ini biasanya mengelilingi korteks visual utama. Dan juga fungsi lain dari Visual Association Cortex ini yaitu memberikan perintah untuk memberitahu sel mana yang akan dirangsang dan juga bagaimana caranya. Untuk Visual Association Cortex ini biasanya merangsang sel seperti sel retina untuk memproses informasi visual. Berikut bisa kita lihat pada gambar yang berwarna pink tua dan telah dilingkari merupakan bagian Visual Association Cortex yang telah kita bahas sebelumnya. Primary Visual Cortex atau yang sering disebut dengan korteks terlihat merupakan bagian dari lobus otak yang menerima impuls saraf dari mata. Primary Visual Cortex